Yang terhormat dan kami hormati Bapak Naibul Imam bersama pitonahnya, tanpa mengurangi rasa hormat kami, tidak saya sebutkan satu persatunya. Yang mulia dan kami muliakan para ustadz, para sesepuh kita. Kemudian yang kami cintai karena Allah, para ummahat, ibu-ibu muslimat. Halo, halo, hai, halo. Saya mulai pada ibu muslimat. Wong Rasul ditanya ya ibu muslimat dulu, umuka. Kemudian yang terhormat dan kami hormati para ikhwan, bapak-bapak, mas-mas, adik-adik semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus permisi izin kepada sesepuh kita Ustadz Nasihin, izinkan saya memenuhi amanat untuk silaturahim dengan para ikhwan dan akhwat. Kemudian wa akhosul akhos, yang lebih khusus lagi kepada Ustadz Sujud, Ustadz Naim selaku senior saya, yang saya banyak menimba ilmu dari beliau. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sehat Bapak Ibu? Sehat lah ya, sampai di tempat ini berarti sehat. Kita bersyukur sampai detik ini kita masih dikumpulkan di rumah Allah yang mulia bersama saudara-saudara kita yang mulia untuk membicarakan sesuatu yang mulia, untuk mengejar sesuatu yang lebih mulia, yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus disyukuri, syukur. Banyak saudara kita bangun tidur, matanya si ketip-ketip, tapi tangannya wis ora bisa digerak kena. Wonten banyak saudara kita matanya sudah terbuka, pikirannya loading, tangannya gerak, gilirannya kepengin medun, kedeneng sikil ora gerak. Wonten mboten? Banyak saudara kita yang begitu mata terbuka, tangan bergerak, kaki bisa bergerak, tapi esi ngereng-ngereng, mboke kedeneng aku balunge lara temen. Wonten mboten? Tapi seniki saged rawuh. Alhamdulillah jenengan sehat ya. Bisa hadir ke sini luar biasa. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya diberi waktu sampai jam 11. Jam 11. Tuh kan 11, padahal kan berarti tinggal 35 menit lagi. Sudahlah, saya silaturahimnya ngobrol gitu aja para ikhwan. Semoga manfaat. Iya. Pertama, tadi saya turun dari mobil itu diajak transit teng kantor. Ternyata di sana banyak ibu-ibu muslimat. Dan ternyata suaranya Ustadz Nasihin itu mung sayup-sayup. Sayup-sayup Ustadz Nasihin suaranya teng mriko. Saya jamin 70% itu tidak tersimak. Tanpa survei nih tapi Pak. Tanpa survei itu. Begitu saya masuk ke masjid ini, saya juga suaranya ternyata kok ngebas. Dan memang ya nyuwun sewu, ustadznya juga memang volumenya tentu tidak semenggelegar Ustadz Sujud dan saya. Ustadz Nasihin kan ini sudah kesepuan, malah kudune zaman canggih kados niki orang nyekel speaker kayak dia kudune. Wong siki wis zaman remote apa-apa, Pak Lim mesin nyekeli kayak dia jan angger arep buli-bulian, kian kuna banget jane. Yang seperti ini
Itu pernah saya alami di Niabah Cilacap. Sehingga saya termasuk yang ngotot usul agar Niabah itu membuat budget anggaran. Sehebat apapun seorang ustadz menyampaikan taklim, kalau sound sistemnya tidak maksimal, dan ukuran maksimal sound system itu nek ora ketandingan nang suarane wong ngobrol karo bocah nangis, itu baru maksimal. Tapi kalau tetangga kita ngobrol esi krungu, bocah nangis esi kalah, niki dereng maksimal. Sejak saya usul ngotot, akhirnya para ikhwan setuju. Iya pancen gue lah. Loh iya pancen kegemian orang melu usul, arep usul mandan ricuh. Rikuh, mboten ricuh, rikuh. Kula ngotot. Pokoknya nih apa harus beli sound system yang menggelegar. Masa kalah karo Roma Irama? Masa kalah karo pentas slang, musik rock niku teng alun-alun? Ini majelis untuk membimbing umat menuju ridho Allah. Ini adalah taman surga. Ini adalah telaga tempat para ikhwan jauh-jauh mau mandi ruhani. Speakernya harus kuat. Pendek cerita dikabulkan. Sehingga seniki Niabah Cilacap punya sound system yang kalau taklim Niabah itu karena memang majelisnya pindah-pindah niku menggelegar. Anak bocah nangis melu ngaji gawa baik, langgar nangis apa orang ganggu, dijamin ora krungu. Saksine Ustadz sujud, nggih mboten tad menggelegar niku, menggelegar. Semoga ini masukan pada para ikhwan. Setuju mboten angger sound system diprioritaskan? Setuju? Setuju. Wong sing ado-ado nang Palestina bae dikirimi. Masa? Padahal Palestina niku kirimane makin semangat angger sound sisteme krungu. Suarane ora krungu sing maring Palestina kirimane dadi setitik. Tapi kalau keras ya karuan nyong. Esinom. Natang mriki ngaku nom niki. Karuan aku Ustadz sujud. Wah niku tanpa speaker sampun terdengar, memang biasa teriak-teriak. Semoga setelah ini nanti Bapak Naibul Iman memikirkan serius lah. Memikirkan serius. Saya yakin banyak ustadz-ustadz yang sudah semalaman mempersiapkan materi taklim, tapi begitu sampai disampaikan gejajet speakernya kurang maksimal. Itu. Kemudian yang kedua para ikhwan, saya mau cerita sebelum memasuki taklim, ini juga memotivasi lagi nih. Saya dulu pernah menyampaikan kepada para ikhwan, waktu itu mukodimah di taklimnya Bu Aminah Purbalingga, Pak Imam sinten? Rawuh, alhamdulillah ikhwanipun ngacung Pak. Tadi Ustadz Nasihin menyampaikan tentang zawil kurba wal yatama wal masakin. Kewajiban menyantuni kerabat wong sing erek-erek, baik niku yatim maupun orang-orang miskin. Coba yang ini diwujudkan. Jangan hanya sering ditaklimi, tapi kita gagap ketika menghadapi anak-anak yatim. Saya sebulan yang lalu teleponan kali Ustadz sujud. Mandan suwe, ada sebulan ya tadi ya? Mandan suwe, jane si kula isin. Ustadz sujud senior saya memulai telepon kepada saya. Intine cerita takon tentang rumah yatim Al-Husna. Pendek cerita para ikhwan, ketika Pondok Al-Fatah setiap tahun baru, pembukaan tahun penerimaan siswa baru, selalu saja ada yang mendaftar
Di antaranya orang tuanya yatim. Anaknya yatim, orang tuanya sudah tidak ada. Ada juga yang mengatakan, Ustadz, minta rukhsah, kemurahan, karena saya miskin. Di satu sisi kepengin taat kepada imam menyekolahkan anak di lembaga kita. Tapi di sisi lain sebenarnya saya juga terbentur kepada keterbatasan finansial keuangan. Niki mandang tretep kados niku, cara listriknya niku nyentuh pula. Iya ya, setiap tahun di Al-Fatah ini ada saja, nyun sewu, ada saja anak yatim dan du'afa. Ketika saya tersentuh masalah itu, qadarullah, saya silaturahim ke satu panti asuhan di Cilacap, namanya Aqobah. Pendek cerita, Aqobah ini panti asuhan di Cilacap kota bisa membiayai belasan likuran anak-anak yatim dan du'afa. Saya sempat ngobrol, saya melihat secara fisik, hasil itu saya menyimpulkan insya Allah aku bisa. Kebetulan qadarullah, dunia ini kan tidak ada yang kebetulan, semua sudah diatur oleh Allah. Saya waktu itu sudah aktif memang menjadi pembina di Nusa Kambangan, kemudian menjadi tenaga pengisi taklim setiap Ahad pagi di Cilacap kota. Sekarang di-live-kan lewat radio FM Al-Qudwah 87,6. Seperti tadi saya baru pulang dari Cilacap. Alhamdulillah begitu saya pulang, saya terus rasane ketagih, digedor terus, kapan arep gawe rumah yatim, kapan gawe rumah yatim. Kula musyawarah kali Ustadz Arif, pendek cerita disetujui. Saya kemudian membuat proposal modal abab, modal bismillah, modal tawakkaltu ala Allah. Aku kepengin menjadi wasilah, mediator, penghubung antara wong sing sugih rezekine mlewet-mlewet karo bocah-bocah yatim du'afa yang saat itu mendaftar sekolah di Al-Fatah Maus. Proposal itu saya sampaikan dan saya tawarkan ke majelis-majelis taklim. Yang perlu digarisbawahi para ikhwan, saya tidak melibatkan ikhwan al-jamaah. Saya belum melibatkan ikhwan al-jamaah. Artinya apa? Saya waktu itu murni menggali potensi majelis-majelis yang saya tahu orangnya rezekinya berlebihan. Pendek cerita, alhamdulillah dalam waktu 1,5 tahun kita bisa membangun, mulai dari beli tanah, ubin, 66 ubin. Amba mboten Pak. Swidak 6 ubin ping 14 pirang meter niku. 800-an lah ya. Amba lah pokoknya itu, lumayan amba. Nilai uangnya kalau diuangkan itu kurang lebih 1,5 M. Alhamdulillah saya dapat kepercayaan para ikhwan, ibu-ibu sekalian, ibu solihah, bapak solihin. Kami mau membuat rumah yatim, ayo kita sekali hidup. Bagaimana kita meninggalkan satu amalan yang kalau kita mati mendapatkan aliran
pahala bla 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 lah, biasa jenengan niku sudah mengkonsumsi ilmu dan dalil itu. Alhamdulillah Ustaz Hanif nomor rekeningnya berapa? Gula niku kaya nyeser orang nang ledeng Pak, orang nyeser nang tamanan, nang tambak, uli nyeser kaya nang tambak niku. Alhamdulillah sampai sekarang bisa mengumpulkan. Sekali lagi garis bawahi para ikhwan, bukan uang saya hanya jadi koordinator. Setiap semester saya membantu Satri Al-Fatah yang yatim dan du'afa itu rata-rata 48 juta. Setahun rong semester. Berarti pira? Akeh mbok niku dereng plus pesangon untuk anak-anak. Setahun itu artinya kula saged ngumpulaken sedekah saking majelis-majelis taklim, sekali lagi bukan ikhwan al-jamaah. Minimal 100 juta masuk ke pembiayaan lembaga Al-Fatah. Urung ditambah maning bangun Al-Husna 1 di Jalan Melati Mauslor. Begitu usia ke 5 tahun, kemudian kita terbetik, lah ini perlu juga bikin Al-Husna 2. Syukur-syukur untuk yatimah putri plus membuat kegiatan yang sifatnya pembekalan keterampilan kepada mereka. Ceritane kula woro-woro malih. Usia 5 tahun ya tentu ikhwan al-jamaah niku sudah sami dengar. Alhamdulillah sekarang di Maus sudah ada rumah yatim Al-Husna. Pendek cerita, dalam waktu kurang lebih 2 tahun bisa beli tanah lagi 54 ubin plus bangunan. Nilainya kurang lebih juga 1,5 M. Hari ini usianya kurang lebih 7 atau 8 tahun Al-Husna. Berarti kalau 7 tahun, setiap tahun tadi kita bisa membantu anak yatim dan du'afa, baru sekolahnya aja sampai 100 kali 7, paling tidak 700. Itu minimal. Sampai-sampai saya bercerita, para ikhwan, mumpung Allah masih memberikan jalan kepada kita. Kita dikenal di majelis-majelis taklim. Mereka senang membantu anak-anak yatim dan du'afa. Mbok anak putra ikhwan sing yatim yatimah ora bisa melanjutkan sekolah, utawa kepengin dapat keringanan biaya, kirim maring Al-Husna Maos. Insya Allah tekrewangi. Insya Allah tekrewangi. Yang du'afa juga seperti itu. Nia Pak Purbalingga sudah dengar belum pengumuman itu? Dengar belum? Nah ini saya umumkan. Ini saya ceritakan kepada Ustadz Sujud karena saya tahu Ustadz Sujud itu punya potensi besar. Satu, bisa berbicara dengan bahasa yang fasih. Dua, bisa ngajak-ngajak seluruh ikhwan al-jamaah maupun masyarakat umum. Pak Sujud niku majelisnya lebih luas daripada kula. Angger kula lebih terkenal iku teng ikhwan al-jamaah, tapi Pak Sujud kalangan NU, MU, Muhammadiyah, Maunahiyah niku kanggo Ustadz Sujud niku. Angger teng majelis NU, kon NU-an insyaallah fasih. Nyun sewu niku Ustaz. Artinya apa? Potensi Pak Sujud bisa menggerakkan para ikhwan. Ayolah kita jangan hanya jadi tembangan ayat nyantuni ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul. Ayate apal, tapi angger ketemu bocah yatim gagap ora bisa nyantuni, malah sing diceritakan
Ibune esi enom apa ora? Wis ndeleng. Napa kira-kira malaikat niku mboten melototi teng kita? Sampean kepriwe sih wong kon nyantuni yatim? Malah sinti warung kopikan biyunge esi enom apa ora? Enggane esi enom arep ngapa? Ya arep diambil istri, ora usah nggo gunemen tok, action. Angger pancen wani merasa mampu, action. Insya Allah. Ayatnya itu jelas. Apa kau tidak tahu orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang menelantarkan anak-anak yatim dan miskin. Orang anak ayat hadis yang mengatakan mung gara-gara ora umroh, ora haji diarani pendusta agama orang anak. Sampun umroh Pak, tapi jenengan insya Allah bukan pendusta agama. Sudah Pak, jenengan sudah haji? Dari wajahnya kok seperti belum haji? Dimodali kopi putirin Pak cara tiang rin. Mung gara-gara urung ngaji orang anak dalile dikatakan pendusta agama niku mboten. Tapi yang jenengan mampu kok orang nyantuni niku pendusta agama. Artinya apa? Ada orang sudah umroh 5 kali, ada orang sudah haji 7 kali, tapi masih pendusta agama gara-gara orang nyantuni yatim. Napa mboten medeni Ustaz Sujud? Medeni kan? Makanya saya bercerita ini semoga setelah ini di samping sound system, yang kedua Pak Sujud semoga lebih kenceng ngajak para ikhwan membuat rumah yatim. Sebab di lapangan yang namanya orang ingin sedekah itu macam-macam. Ada yang ingin sedekah karena bangun masjid, ada yang ingin sedekah karena pendidikan, tapi yang tidak kalah semangatnya kalau sudah atas nama yatim. Jadi mengkapling tanah atas nama yatim, jangan khawatir tidak lunas. Membuat pondasi untuk rumah yatim, jangan khawatir tidak selesai. Setelah itu diisi anak yatim, kemudian SDM yang ada diberdayakan, insya Allah kita meninggal dunia, generasi di belakang kita lebih cerdas daripada kita dan akan lebih pandai mengelola itu lembaga. Setuju mboten? Setuju mboten? Allahumma amin. Ini sudah saya ceritakan Pak Sujud, dan semoga Pak Ustadz Sujud setelah ini lebih serius. Pak Sujud lebih tahu potensi dana itu di Kementerian Sosial banyak sekali. Duit niku pating sliwer, mubazir niku. Oh apa maning angger zaman arep pilkada kaya ge. Masya Allah, luar biasa niku. Kemudian yang ketiga para ikhwan. Yang ketiga taklim. Buka surat As-Saba. Monggo Qur'ane dipun buka. Yang punya HP Android dibuka Quran Androidnya. Ibu muslimat coba nyalakan HP-nya, pamerkan ke saya. Siapa yang punya Quran Android? Dibuka. Mana? Nah ini berarti sing rawuh niku anu sepuh-sepuh. Begitu cung HP Android berarti sing rawuh enom-enom. Lah ini generasi mudanya pada kemana Pak? Jenengan ke majelis ilmu niku ke taman surga. Nggih mboten? Kok tega-tegane putrane ora diajak niku lho. Yakin mboten ten majelis ilmu niku taman surga? Ya kudune diajak sing semangat. Ibu-ibu muslimat diajak putri-putrinya untuk bisa hadir ke majelis taklim. Surat napa Bapak Ibu? Saba. Surat Saba niku surat berapa? 34 setelah surat Al-Ahzab. Surat Saba ayat ke-15.
Monggo dibuka. Fokusnya ke-15. Kalau memulainya ya dari ayat-ayat sebelumnya, nanti dibaca sendiri. Dibaca sendiri. Rangkaiannya surat An-Naml. Surat nopo? An-Naml surat berapa? Kayaknya 27. Surat An-Naml ayat 27. Mulai dari ayat 15 juga sampai ayat 40. 2, 3, 4 dan seterusnya. Fokusnya pada surat Saba. Monggo dipun waos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Saba, laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah. Monggo. Jannatani ayyaminin wa shimal. Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lan. Baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Saba niku nama negeri di Yaman. Di mana, Pak? Teng pundi, Bu? Yaman. Niki kan Karangcengis Jambe Nom mriki nggih. Utara Karangcengis Jambe Nom jenengane kampung napa? Lor Karangcengis Jambe Nom niki jenengane desa napa, Pak? Butuh. Butuh. Dielingaken kula Butuh. Sebelah kidul. Kali saya desane lah, men gampangnya butakan. Karangpucung, ya wis. Saya ulangi, sebelah selatan Karangpucung, sebelah lor Butuh. Karangpucung, niki Jambe Nom Karangcengis mriki Saudi. Sebelah selatan riko Karangpucung niku negeri Yaman. Sebelah lor mriko sebelah lor mangkin iki Kebutuh niku Palestina. Napa, Pak? Palestina. Kan wis mulai ngecaki, arep ngobrol masalah Palestina. Nggih, kula maturine kathah jane niki tapi masalah jane butuh waktu 2 jam. Nah siki zamane zaman minimalis ya jan. Umah simone gede be digawe cilik niku. Masya Allah, menungsane tambah cilik. Kula rin Purbalingga mriki Jambe Nom rasane erek, seniki adoh. Ya faktor U juga ya. Manusia makin tua begitu. Dulu sepiring besar habis, seniki selambar. Gemien wong taklim 2 jam niku pada gayeng. Seniki karepe diringkes-ringkes mawon. Napa-napa kon diringkes. Masya Allah. Jan. Karangcengis Saudi, Karangpucung Yaman, Kebutuh. Cerita negeri Saba niki hubungane erat kali Nabi Sulaiman yang waktu itu bertempat tinggal di Palestina. Halo? Ngantuk mboten? Alhamdulillah. Nabi Sulaiman
dalam catatan sejarah hidup tahun 987 sebelum Masihiyah, sehurunge Isa lahir. Angger dibuletaken 1000 tahun sehurunge Nabi Isa lahir. Padahal seniki tahun berapa? 2024. Artinya cerita tentang negeri Saba, cerita tentang Nabi Sulaiman itu adalah kisah 3000 tahun yang lalu. Anyar napa lawas? Ribu tahun yang lalu, cerita lama. Kok Muhammad Rasulullah bisa tahu ya? Kok masyarakat Purbalingga Jambe Nom pada ngerti? Niku dijawab teng Al-Qur'an. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ta'lamuha wala anta wala qaumuka min qabli hadza. Surat apa? Nah ini jurusan tahfidz insyaallah. Iya, saya komentari. Saya senang nih dengan model majelis taklim seperti ini. Ini Masya Allah akan menjadi pengganti kita semoga di masa depan para ikhwan. Ladaina anifan qabla ta'lim hadza tahfidzul Quran. Maksud tadi ada tahtiman Al-Quran enggak? Nah, itu sayang sekali. Jadi dibiasakan kalau ada taklim niabah, kita kan punya anak-anak tahfidz di pesantren Purbalingga. Nah, itu adalah kesempatan baik untuk memutskinkan mereka hafalannya. Suruh tahtiman sejuz 2 juz. Masa para ikhwan kon ngapalna ora sanggup, sekedar nyimak ora sanggup, karper kepriwe? Jenengan ngapalna saya angel mboten? Angel mbok niki ngapalaken puluhan juz, arep khatam 30 juz, mung terima modal jagong. Ngrungokaken diwehi pahala akhirat, diwehi ganjaran dunia senek. Lah mangkate engko keri bae anu ana tahtiman Quran, astagfirullahalazim. Keliru niku. Mangkate sing gasi kayu Bu, ana apa sih? Dewek kepengin nyimak hafalan Quran, harusnya begitu. Kalau memang jadwal ustadznya itu adalah 8:30, jam 8:30 sudah mulai. Diprioritaskan ini Ustadz Lukman. Saya perlu memberikan pengalaman saya pribadi, pengarahan saya diamanati sebagai Amir Tarbiyah kebetulan ini. Jadi sayang sekali kalau kesempatan baik seperti ini nggak dijadikan momentum untuk memutkinkan anak kita, yang putra maupun putri. Nah, jadi cerita masalah Saba dan Sulaiman itu adalah kisah 3000 tahun yang lalu. Kita tidak tahu, Al-Quran sudah menjawab. Itulah dzalika min amba'il ghaib. Itu adalah berita yang ghaib. La ta'lamuha anta, yang kau Muhammad tidak tahu. Wala qaumuka, tidak pula kaummu sejak ini. Tapi karena wahyu jadi tahu. Dalam ayat yang lain bukan dzalika tapi tilka. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha, karena tilka nuhiha ilaik. Wa ma kunta ta'lamuha. Akhir surat Yusuf, nanti dibuka ya dalam surat Yusuf. Jadi ini adalah kisah 3000 tahun yang lalu para ikhwan. Negeri Saba yang ayatnya kita baca dan oleh Allah dijadikan nama surat, itu sezaman dengan Nabi Sulaiman yang waktu itu Saba dipimpin oleh seorang ratu. Angger nirokaken Pak Kiai Ustadz sing cantiknya itu mempesona luar biasa. Ya ora gawe-gawe wong wadon ya ayu, Mbok. Mbok nggih. Kula nate teng Yaman. Saya melihat beberapa wanita Yaman yang keturunan Balkis, menurut pengakuan mereka katanya keturunan Balkis, yang tidak pakai niko, pakai cadar. Subhanallah. Udah bahasa kula kados niku mawon lah. Subhanallah. Terusaken jenengan monggo. Subhanallah. Sulaiman tadi teng Pucung, teng napa dukuh, kebutuh,
Saudi Arabia, berarti Nabi Sulaiman dakwah maring Ratu Bilqis melewati Saudi. Jaraknya Saudi tidak kurang dari 5.000 kilometer. Wih, 5.000 niku Surabaya, Jakarta, Surabaya, Jakarta, Surabaya, Jakarta, Surabaya, Jakarta. Jangan membayangkan pakai pesawat Boeing. Tapi kok bisa Nabi Sulaiman baca surat An-Naml? Waktunya tidak cukup. Sebenarnya kalau waktunya cukup, Masya Allah, kita baca, kita artikan, kita ambil faedah, akan menambah keyakinan kita bagaimana hebatnya Al-Quran. Dikisahkan Nabi Sulaiman itu punya bala tentara seluruh makhluk hidup, dari semut sampai binatang yang hari ini kita menyebutnya sebagai dinosaurus. Kita kan baru melihat gajah, sudah diwakili oleh dinosaurus. Bala tentara berupa jin, bala tentara berupa angin. Rupanya dalam surat Sabah nanti dibaca dari awal sekali lagi. Wali Sulaiman rih huduwuha syahr. Terus warawahuha syahr wa asalna lahu ainal qitar. Wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi'idni rabbi wa may yazigh minhum an amrina nudhiqhu min adzabis sa'ir. Al-ayah. Rupanya Nabi Sulaiman itu memang punya kendaraan angin yang hari ini diterjemahkan dengan film Aladin. Jadi film Aladin niku adalah murni hasil imajinasi. Kira-kira kayaknya ya Nabi Sulaiman waktu kue numpak sajadah, ya, terus nganggo jubah, nganggo sorban, begitu numpak sorban, sengeng, telarap. Oh, Saudi, oh, Mekah, oh, Masjidil Haram. Nah, ini singgasana Balkis. Ngelewati Karangcengis langsung sampai ke ujung. Masya Allah. Bayangkan dalam surat Sabah ayat sebelumnya diceritakan Wali Sulaiman neri, Nabi Sulaiman punya bala tentara angin ghuduwuha syahr, yang kalau berjalan di pagi hari kecepatan sepagi itu seperti perjalanan sebulan. Warawahuha syahr, kalau di waktu sore begitu Nabi Sulaiman plek cara kenen yang gebuk, angin antar aku maringono wes juga syahr, perjalanan 1 bulan. Itu jawabannya. Jadi kalau ada yang bertanya, jarene Palestina aduh kok Nabi Sulaiman dakwahnya di Yaman. Begitu juga jin. Sekali lagi dibaca sebelumnya. Men jenengan niku ora diarani wong ngarang-ngarang. Apa jene nang Islam ana jin? Apa memang jin kekuatannya luar biasa? Memang jin itu punya kekuatan luar biasa. Bayangkan para ikhwan. Dalam ayat sebelumnya diceritakan di antara jin itu ada yang bekerja mengabdi kepada Sulaiman biiznillah dengan perintah Allah. Di antara mereka ada yang bekerja membuat kewali. Membuat apa? Kewali niku pane. Pane yang gede setitik niku jadi singgon jenang. Gedene niku sedano. Ayat niku. Ayo, besarnya sedano. Masya Allah. Wa may yazim minhum an amrina nudzikum na'dzabis sa'ir. Nah, pendek cerita, dalam surat An-Naml diceritakan Nabi Sulaiman kemudian mengirim burung hudhud supaya menyampaikan surat. Kan begitu? Burung hudhud. Dadi angger siki dewek weruh ana manuk bisa diperintah ini itu kalah kalian burung hudhud Nabi Sulaiman. Bilqis, kamu harus masuk Islam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Nabi Sulaiman dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya untuk dakwah. Pendek cerita,
Akhirnya Bilqis tunduk. Saya agak cepat sedikit, maaf. Minta 5 atau 10 menit lagi. Setelah ini apa sih? Oh, Pak Naib ya, bentar saya minta 5 menit atau 10 menit. Pendek cerita, Ratu Bilqis tunduk. Ratu Bilqis tunduk. Dan kemudian dengan ketundukan Ratu Bilqis, juga dengan kepemimpinan Nabi Sulaiman, kemakmuran kerajaan negeri Saba niku makin melimpah ruah. Bangunannya puncak kejayaan bangunannya antara lain berupa waduk yang dinamakan Waduk Ma'arib. Di Yaman sekarang bekas-bekasnya masih ada. Bekas-bekasnya masih ada, Masya Allah. Bendungan Ma'arib. Anggatang mriki waduk sing terkenal waduk nopo? Mrican iku cilik. Nggih, di Indonesia ada Saguling, ada kemudian di Purwakarta, kemudian ada Gajah Mungkur di Wonogiri. Itu yang seperti itu sudah didahului, sudah diberikan contoh oleh zaman Ratu Bilqis. Al-Kisah menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tapi ketika Ratu Bilqis akhirnya meninggal, generasi tidak disiapkan, mereka terjerembab kepada kemakmuran yang berlebihan. Akhirnya mereka kemudian terjerumus kepada LGBT. Mereka terjerumus kepada yang namanya homoseks. Mereka terjerumus kepada tanda kutip hari ini adalah narkoba. Mereka banyak maksiat, meninggalkan sholat. Akhirnya dengan izin Allah kesombongan mereka dijawab oleh tikus-tikus God. Tikus, Pak. Tikus God mriki wonten, Bu? Tikus God wonten mriki, Bu? Gedhen di tikus karo jenengan. Gedhen jenengan jeneng wedi nek ana tikus God. Maring tikus God kok malah melayu. Tikus God ora wedi ngiwi-wiwi maring kula jenengan. Mbok nggih? Lah niku. Tikus God di zaman Ratu Bilqis sudah ada. Bendungan Ma'arib ceritane digrogoti. Akhirnya fakafaru fa'arsalna alaihim sailal arim. Ayat selanjutnya nanti dibaca surat Saba itu. Akhirnya bendungan Ma'arib itu bedah. Ora tanggung-tanggung, air bah boten salam boten permisi, melewati kota-kota, penduduk padat negeri Yaman, penduduknya disapu habis. Allah sangat mudah mengakhiri kesombongan orang sombong. Pendek cerita, ternyata memang dari dulu Palestina, Saudi, kemudian Yaman itu dikenal negeri dengan barokna haulahu, negeri yang diberkahi oleh Allah. Bukan hanya berkah dari sisi pahala kebaikan, tapi dari sisi kemakmuran, kesuburan, kesejahteraan itu memang iya. Itu yang membuat negara Inggris, negara penjajah, iri untuk menjajah negeri Timur Tengah, salah satunya Palestina. Nah, pendek cerita, ketika Inggris menjajah Palestina, orang-orang Yahudi yang bertebaran mempengaruhi penguasa negeri Inggris. Bahasa Banyumasen niku, bos, keturunan saya bangsa Yahudi, ini kan belum punya negara. Kami bertebaran di Eropa, di Australia, di Asia. Saya minta satu negara jajahan untuk saya. Pendek cerita, penjajah Inggris mengiyakan. Yalah, jajahanku nang negeri Palestina
artek sedet. Niki bahasa kula kaya warisan. Artek pecah. Sebagian dadi Libanon, sebagian dadi napa sebelah mali Yordania, kemudian sebelah lagi tanpa tuan. Sing dimaksud tanpa tuan napa? Palestina yang dulu negeri Sam, kemudian jadi Yordania, kemudian jadi apa tadi? Libanon, kemudian jadi Palestina. Palestina ini oleh Inggris sengaja dibuat tidak merdeka. Bahkan kemudian diumumkan pada tahun 1917 bahwa negara Palestina adalah negara tanpa tuan, saya hadiahkan kepada bangsa Yahudi. Ceritanya kados niku. Kurang ajar mboten? Pengumuman tahun 1917 niku sing dikenal dengan pengumuman Balfour. Sebab Perdana Menterine niku bernama Balfour. Kemudian dalam prosesnya Inggris menjanjikan persisnya tahun 1947 bangsa Yahudi berbondong-bondong masuk ke Palestina dengan membawa senjata, menembaki, pilih mati di tempat atau kamu pergi meninggalkan, ini rumah saya, ini adalah tanah saya. Kalau itu terjadi pada jenengan wis menempati rumah itu berabad-abad dari keturunan bapak sampean. Kemudian jenengan membangun rumah begitu susah payah. Tiba-tiba ada orang lain mengklaim ini milik saya. Saya diberi oleh negara Inggris. Jenengan arep menyerang atau melawan? Sing wani berkesempatan yang ngelawan, sing ora wani atas nama mengambil strategi, oke, aku tek metu. Aku tek mengasingkan diri. Maka sejak itu ribuan rakyat Palestina meninggal, jutaan rakyat Palestina bertebaran lirkadio walang ditempaling, ana sing maring Saudi, ana sing maring Yaman, ana sing maring Yordan, ana sing maring Libanon, ana sing maring Iran, ana sing maring Irak, negara-negara tetangga. Ada yang ke Turki, ada yang ke Mesir, bertebaran. Sejak itu Yahudi mengumpulkan keturunannya untuk di situ. Jadi Palestina yang sekarang dinamai dengan Tel Aviv, mereka akan menghapus Palestina dari peta. Mereka mengklaim itu adalah negaranya. Bidannya itu Inggris, yang membesarkan bapaknya itu Amerika. Kemudian penyokongnya itu adalah negara-negara sekutu dari Eropa yang waktu itu tidak tahu, belum tahu sejarah apa dan siapa itu Palestina. Dan dengan media mereka, kekuatan mereka membungkam rakyat dunia untuk tidak bicara masalah ngutik-ngutik masalah Palestina. Dijungkir balikan fakta dan berita bahwa Palestina itu tidak ada apa-apa. Sehingga sejak itu masyarakat dunia nyaris tidak dengar kalau di sana ada pembantaian, ada penjajahan. Kemudian pendek cerita, sejak itu sampai sekarang Palestina cara belok gudel niku dicancang grinjal-grinjal kepengin merdeka. Sampai hari ini
Siapa yang akan membantu mereka? Jawabnya ya kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Waktu itu Indonesia masih tertidur. Tahun 2008 saya bersama 24 para ustadz dikirim ke Yaman. Ini saya buka ceritanya. Saya suruh belajar tentang apa itu Palestina dan Al-Aqsa. Begitu saya lulus dari Yaman, saya ditugaskan bersama jamaah itu untuk mengkampanyekan, berteriak-teriak, "Hei rakyat Indonesia, Indonesia masih tertidur." Waktu itu Indonesia masih tertidur. Di sana ada Masjidil Aqsa, kiblat kita pertama di Palestina. Rakyatnya dijajah dan mereka ditembaki, dibunuhi. Ayo kita bela. Ketika Indonesia belum ada perhatian kepada Palestina, saya bersama 24 para ustadz itu tahun 2009. Mas, 2009 lahir belum? Sudah? Wow, kirain masih terong kamu. Saya kira masih jadi jagung, udah lahir ya. Alhamdulillah. Sampai kemudian sekarang yang namanya bicara Palestina sudah didukung dengan televisi dan media sosial, semuanya sudah tahu bahwa Palestina memang nyata negara dijajah. Sekarang sedang menggeliat banyak negara yang sudah mendukung untuk merdeka, walaupun masih ada yang kemudian makmum kepada Amerika karena memang menjadi pendukung Amerika dan sebarisan dengan Inggris. Kesimpulannya, Palestina, Yahudi dengan Zionisnya yang menguasai Masjidil Aqsa hari ini, bidannya adalah Inggris, bapak asuhnya adalah Amerika, penyokongnya adalah negara-negara maju di Eropa. Allah berjanji semua akan dikembalikan kepada umat Islam, tinggal bagaimana usaha dan ikhtiar kita, seberapa kesungguhan kita. Maka saya menggugah kepada para ikhwan, di bulan solidaritas Palestina ini, BSP, Bulan Solidaritas Palestina, itu sudah dicanangkan oleh PBB. Yang oleh PBB hanya 1 hari, yaitu jatuh pada tanggal 17 November. Kemudian Al-Jamaah menginisiasi sehari nggak cukup, kemudian jadi sepekan. Pada tahun 2023 itu hanya sepekan. Dan ternyata respons Indonesia bagus. Maka sekarang ditambah. Bulan Solidaritas Palestina itu jadi sebulan. Bulan November ini niabah-niabah dan di wilayah lain itu sudah mengadakan bulan solidaritas untuk perjuangan Palestina, mulai dari konvoi sampai menggugah dakwah ke masyarakat sampai mengumpulkan dana dikirimkan untuk membela saudara kita di Palestina. Maka kepada para ikhwan di wilayah Banyumas Raya dan niabah Purbalingga pada khususnya, saya bermaksud mengingatkan ini adalah BSP, Bulan Solidaritas Palestina yang jatuh di bulan November, karena di bulan November itu banyak peristiwa besar. Satu, dicanangkannya oleh Inggris lahirnya penjajahan. Kemudian yang kedua, sekaligus pernyataan merdeka dari Yasir Arafat. Halo, kenal Yasir Arafat? Tiang Wonosobo nggih? Lho, jeneng Wonosobo. Yasir Arafat niku lho yang teng televisi nganggone kados niki. Waktu itu kita belum kenal apa itu Al-Aqsa, nggih kan? Nggih, Pak? Belum kenal Yasir Arafat yang hidungnya besar itu loh. Yang kalau pakai surban kayak gini tuh loh. Yasir Arafat menyatakan merdeka. Tapi tahun 1988. Tapi kemudian pernyataan Yasir Arafat merdeka itu dijadikan DPO oleh Yahudi Zionis. Maka Yasir Arafat lari ke Aljazair. Lari ke Aljazair pengungsi, memimpin rakyat Palestina dari kejauhan. Tapi akhirnya
Yasir Arafat meninggal dalam satu undangan perjamuan diracun. Bulannya juga November, tahunnya 1898, insya Allah kalau tidak salah sebut. Dan seterusnya. Kemudian rentetan pembunuhan ada Syekh Yasin. Terakhir adalah siapa? Nah, itulah para ikhwan sudah tahu. Itu adalah sesuatu yang nyata. Siapa yang akan membela? Kita. Siapa yang akan membela? Atas kehendak siapa? Allah. Man ansori ilallah qolal hawariyun nahnu ansarullah. Dengan sangat menyesal kami menyampaikan dengan cara lompat-lompat sangat-sangat global. Bagaimana mungkin saya kuliah itu 6 semester, terhitung materi 6 semester, terhitung D3, harus disampaikan dalam waktu 35 menit. Ya, resiko sendiri para ikhwan itu. Tapi saya yakin ustadz yang lain juga sudah sering menyampaikan. Tinggal para ikhwan pandai-pandai saja saling melengkapi. Semoga semangat kita untuk membela saudara kita menjadi saksi di sisi Allah bahwa kita peduli dengan Al-Aqsa, insya Allah. Allahu Akbar. Apa yang benar dari Allah, kekurangannya dari kami sendiri. Astagfirullahaladzim. Kami mohon maaf kepada Bapak Naib yang menyita waktunya. Haknya Pak Naib harus saya serobot. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.